Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar struktur dan kebahasaan debat. Struktur debat terdiri atas 1. Pengenalan isu. Pengenalan isu atau masalah yang baik untuk bahan debat adalah yang menyangkut kepentingan banyak pihak, menjadi pembicaraan masyarakat luas, di samping mengundang pendapat yang pro dan yang kontra. Masalah itu juga sangat penting untuk didiskusikan atau diperdebatkan, sehingga diperoleh kejelasan di dalam penyelesaiannya kemudian. Struktur yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen menyatakan argumentasi dari pihak yang pro dan yang kontra. Argumentasi pro menyampaikan dukungan terhadap keberadaan sesuatu, misalnya tentang peran positif dari internet bagi masyarakat, dengan didukung oleh sejumlah alasan dan fakta-fakta yang menguatkan. Sedangkan argumentasi kontra menyampaikan penentangan terhadap keberadaan sesuatu, misalnya berupa pendapat tentang dampak-dampak negatif dari internet, dengan diperkuat oleh sejumlah alasan dan fakta-fakta. Struktur ketiga, penegasan ulang, berupa pernyataan-pernyataan yang menegaskan kembali pendapat pro dan pendapat kontra. Bagian ini mirip rangkuman. Pendapat-pendapat penting dari kedua belah pihak ditegaskan kembali secara ringkas. Selain struktur, debat juga memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata kerja mental. Sebagai teks yang bersifat argumentatif, teks debat banyak menggunakan kalimat opini. Sementara itu, kalimat opini pada umumnya ditandai oleh kata kerja mental seperti mengetahui, mengerti, memahami, mengira, menduga, menginginkan, dan setuju. Kaidah kebahasaan yang kedua menggunakan kata ganti orang. Teks debat termasuk ke dalam jenis teks yang melibatkan dua pihak yang berinteraksi secara langsung. Oleh karena itu, teks tersebut banyak menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua. Kata-kata yang dimaksud seperti kami, saya, Anda, saudara, dan kita. Kebahasaan yang ketiga menggunakan konjungsi. Dalam mempertahankan argumen-argumennya, pihak saya atau Anda sering menggunakan sejumlah alasan ataupun pernyataan-pernyataan yang menyatakan hubungan kausalitas yang bersifat meyakinkan atau menyimpulkan. Pernyataan-pernyataan itu ditandai oleh konjungsi sebab, akibat, dengan demikian, dan jadi. Kebahasaan yang keempat menggunakan kalimat definisi. Teks debat juga seringkali menjelaskan suatu konsep, terutama pada bagian-bagian awal. Oleh karena itu, sangat wajar apabila di dalam teks tersebut banyak dijumpai kalimat-kalimat definisi yang ditandai penggunaan kopula adalah, merupakan, yaitu, dan sejenisnya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai struktur dan kebahasaan debat. Bila ada hal yang kurang dipahami, silakan ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.